Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Randi Irawan, dengan NIM 397 akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen saya bernama Ibu Sri, selaku dosen pada pelajaran manajemen strategi. Oke, tanpa menunggu lama-lama, kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Apa yang Anda ketahui tentang strategi bisnis? Strategi bisnis adalah kemampuan perusahaan dan pengusaha dalam menganalisis lingkungan internal dan eksternal mereka. Dalam strategi bisnis terdapat 3. Yang pertama adalah perencanaan strategi-strategi, yang kedua adalah pelaksanaan strategi-strategi tersebut, dan yang ketiga adalah evaluasi, yang mana hasil evaluasi ini akan digunakan untuk strategi yang akan mendatang. Sebutkan dan jelaskan 2 saja strategi bisnis yang sering digunakan dalam industri otomotif. Strategi bisnis yang sering digunakan dalam industri otomotif di Indonesia itu yang pertama adalah melakukan inovasi produk atau pengembangan produk sebaik mungkin. Yang kedua, menetapkan harga yang dapat bersaing dengan kompetitor dan dapat diterima di tengah masyarakat. Lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan yang kedua, jelaskan apa strategi yang dilakukan perusahaan otomotif Toyota dan Daihatsu tersebut, khususnya dalam memasarkan mobil Avanza dan Xenia. Komunikasi marketing. Menurut saya, komunikasi marketing cocok untuk diterapkan pada strategi Avanza dan Xenia. Karena pada strategi marketing, pengertiannya adalah di mana perusahaan dapat membujuk, menginformasikan, dan memberikan suatu identitas kepada konsumen tentang produk apa yang mereka jual. Mungkin hal ini bermaksud dengan apa yang dilakukan dengan Avanza dan Xenia, yang mana menurut saya Avanza dan Xenia ini mereka ingin membuat suatu ceruk pasar tersendiri pada kelas mobil low MPV, yang mana ketika kita melihat Avanza dan Xenia secara tidak langsung, itu kita akan melihat satu mobil yang sama, padahal mobil tersebut memiliki perbedaan. Perbedaan yang pertama itu mungkin terdapat pada logonya dan pada grill depan mobil. Terus perbedaan kedua itu terdapat pada mesin. Di Xenia terdapat 1000 dan 1300 cc, sedangkan di Avanza terdapat 1300 dan 1500 cc. Nah, strategi ini perusahaan Toyota dan Daihatsu lakukan guna memiliki atau menguasai pasar atau menguasai suatu kelas mobil yang low MPV, karena berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Toyota, masyarakat Indonesia cenderung lebih suka dengan mobil yang compact. Maksud mobil yang compact di sini, compact dari segi harga maupun compact dari segi kapasitas, karena kebanyakan masyarakat Indonesia suka dengan mobil yang besar tapi dengan harga yang murah. Nah, di balik itu ada perbedaan-perbedaan kecil lainnya, yang mana Avanza lebih unggul daripada Xenia, karena Avanza sendiri memiliki harga yang di atas dari Xenia dan beberapa fitur yang terdapat di Avanza tidak terdapat pada Xenia. Kalau begitu, kita langsung masuk ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga, apa alasan mereka menggunakan strategi tersebut? Yang pertama, memperjelas visi perusahaan. Adanya visi dapat memperjelas bagaimana perusahaan terus berinovasi dan mengembangkan produk yang baru kepada pelanggan atau konsumen. Adanya visi juga dapat menjadi identitas yang unik di tengah pasar maupun di tengah konsumen. Ini penting bagi sebuah merek karena menjadi nilai tambah di tengah persaingan yang cukup ketat. Yang kedua, menciptakan kesadaran merek. Konsep kesadaran merek sepenuhnya adalah konsep di mana perusahaan mempromosikan tujuan dan visi perusahaan secara keseluruhan. Adanya brand awareness membuat atau menjadi nilai tambah lebih pada perusahaan di tengah persaingan yang cukup ketat. Yang ketiga, membangun branding. Konsep membangun branding ini sangatlah penting pada suatu perusahaan karena dapat menentukan keberlangsungan suatu perusahaan. Baik,
Kita lanjut ke pertanyaan keempat. Pertanyaan yang keempat, sejauh mana strategi tersebut efektif diterapkan di pasar Indonesia? Menurut saya strategi ini masih tergolong salah satu strategi yang paling efektif di Indonesia. Karena apa? Jika kita melihat dari Toyota, Avanza, dan Daihatsu Xenia, ini membuat beberapa kompetitor di kelas yang sama menjadi kewalahan dengan adanya strategi tersebut. Karena eh, pada saat strategi tersebut diterapkan atau dijalankan oleh Toyota dan Daihatsu, ini membuat konsumen Indonesia mempunyai suatu image tersendiri terhadap Avanza dan Xenia. Mereka menganggap bahwa mobil Avanza dan Xenia adalah mobil yang cocok dengan keluarga Indonesia, terutama konsumen yang memiliki atau yang menginginkan mobil dengan harga murah dan bentuk yang sangat besar atau mobil keluarga. Jadi strategi ini menurut saya masih sangat efektif untuk di Indonesia. Kita lanjut ke pertanyaan kelima. Pertanyaan yang kelima, berikan ulasan tentang kendaraan sejenis yang merupakan pesaing dekat Xenia dan Avanza. Apa strategi yang dilakukan dalam bersaing merebut pangsa pasar mobil keluarga di Indonesia? Menurut saya, untuk sekarang mobil yang dapat menjadi pesaing dari Avanza dan Xenia adalah Mitsubishi Expander. Yang mana mobil ini memang sengaja diciptakan Mitsubishi untuk mematahkan dominasi kelas low MPV yang selama ini telah dipegang oleh Avanza dan Xenia. Mitsubishi sendiri mengeluarkan mobil yang bernama Expander ini dengan bergaya yang sporty atau lebih sesuai dengan zaman sekarang, dan juga beberapa fitur yang memiliki kelebihan dan serta harga yang dapat juga bersaing dengan Avanza dan Xenia. Dengan adanya mobil Mitsubishi ini membuat sedikit perubahan di mana konsumen Indonesia cenderung lebih berpindah ke mobil Mitsubishi yang sebelumnya lebih dominan menggunakan Avanza dan Xenia, sekarang beralih ke Mitsubishi Expander karena mobil ini dinilai menjadi salah satu mobil alternatif daripada Avanza dan Xenia untuk dijadikan mobil keluarga. Dan strategi yang dilakukan Mitsubishi ini menurut saya merupakan strategi peluang atau strategi memanfaatkan kesempatan yang ada. Maksudnya memanfaatkan kesempatan yang ada itu Mitsubishi mengeluarkan mobil ini di waktu yang pas. Jadi di tengah masyarakat Indonesia yang bosen dengan mobil Avanza dan Xenia yang itu saja, Mitsubishi lalu mengeluarkan mobil baru yang bernama Expander dan memiliki beberapa fitur kelebihan yang dapat dijual pada mobil tersebut dan juga desainnya yang sporty. Begitu. Baik, mungkin itu merupakan jawaban dari beberapa pertanyaan yang telah bisa saya jawab. Tapi apabila ada kesalahan kata atau ketidaksempurnaan dalam menjawab, saya mohon maaf karena di sini saya juga masih belajar. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.